27 mengangkat guru honorer secepatnya secara berkala dan tenaga honorer K2 menjadi ASN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Ternyata bukan hanya gaji guru yang menjadi janji dari Pak Prabowo. Ada 34 janji lain untuk pendidikan dan honorer. Ternyata Bapak Ibu, janji-janji ini ada yang mencatat. Janji ini terucap saat pelaksanaan kampanye kemarin. Apa saja 34 janji Prabowo untuk pendidikan dan honorer? Kita simak video ini sampai selesai. Ya, perjuangan Pak Prabowo untuk menjadi presiden sampai ketiga kali pencalonan baru berhasil tentu saja membutuhkan pengorbanan dan perjuangan yang berat. Dalam kampanye beliau menyajikan beberapa janji-janji politik terkait banyak hal. Di antaranya adalah untuk pendidikan dan honorer yang menjadi permasalahan di Indonesia. Apa saja permasalahan-permasalahan dan janji yang disampaikan oleh Prabowo ini? Terkait 34 janji ini, mari kita bahas bersama-sama. Nah, di antara 34 janji itu dibahas di media pikiranrakyat.com, di mana Prabowo Gibran punya janji 34 soal pendidikan. Di antaranya kenaikan gaji guru dan guru honorer diangkat menjadi ASN. Tentunya sebutan honorer ini bukan hanya untuk guru, semua rekan-rekan honorer prioritasnya sama akan diangkat menjadi ASN. Nah, sebelum kita lihat daftar janji Prabowo Gibran soal pendidikan, kita baca dulu prakatanya di atas, bahwa Prabowo Gibran yang maju sebagai Pilpres 2024 diliputi kontroversi karena Gibran belum berusia 40 tahun menurut Undang-Undang 45. Ia bisa maju terkait andil pamannya yang juga adik ipar Jokowi saat itu. Ternyata Prabowo dan Gibran punya banyak janji politik soal pendidikan dan guru termasuk guru honorer saat kampanye pencalonan presiden ini. Janjinya terkait itu bukan hanya makan gratis yang kemudian diganti namanya menjadi makan bergizi yang menyeret anggaran 71 triliun, tetapi ada janji-janji lain yang mana janji itu ditagih masyarakat setelah mereka dilantik menjadi presiden. Nah, berikut adalah daftar 34 janji Prabowo Gibran soal pendidikan. Dokumen visi misi Prabowo Gibran menyebutkan di antara 34 janji itu, 3 diantaranya adalah program hasil cepat terbaik dan 1 diantaranya merupakan program prioritas. Berikut bunyi janji tersebut. Yang pertama adalah memberi makan siang dan susu gratis yang sekarang dirubah menjadi makan bergizi gratis di sekolah dan pesantren serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. Kemudian yang kedua, membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu direnovasi. Kemudian yang ketiga, ini masih yang program cepat terbaik, adalah menaikkan gaji ASN, terutama guru, dosen dan tenaga kesehatan, termasuk juga TNI Polri dan pejabat negara. 3 poin di atas masuk dalam program hasil terbaik cepat dari 8 program yang diusungkan. Kemudian yang keempat, penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi. Poin terakhir ini adalah 1 program prioritas dari 17 program yang dicanangkan pasangan yang dekat dengan Jokowi ini. Nah, kemudian di antara 30 lainnya, diterangkan di bawah ini 30 janji program kerja Prabowo Gibran. Pertama, meningkatkan kerjasama antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan pihak industri guna meningkatkan pemanfaatan digital dan teknologi. Kemudian yang kedua, memperluas cakupan alokasi dana abadi untuk program beasiswa dan peningkatan kapasitas SDM di bidang pendidikan ke pesantren dan LSM. Kemudian yang ketiga, meluncurkan program dana abadi pesantren sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Kemudian yang keempat, membentuk lembaga pengelola dana abadi LSM untuk mendukung kualitas demokrasi. Kemudian yang kelima, memperbesar alokasi anggaran dan memperluas program pertukaran budaya di tingkat internasional dalam rangka semakin menguatkan jaringan, kolaborasi wawasan, kapasitas, dan keterampilan para pekerja seni. Kemudian yang keenam, memperluas program pendidikan baik formal maupun non-formal dan pendampingan kepada para pekerja dan komunitas seni akan pentingnya kewirausahaan di bidang seni.
budaya, dan kreatif untuk menghasilkan seniman yang berjiwa entrepreneurship. Yang ketujuh, memperkuat manajemen dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pada pengolahan program kesejahteraan sosial. Kemudian, penguatan peran fungsi kelembagaan dan anggaran terkait dengan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kemudian, yang kesembilan, meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai pelatihan kerja yang bersertifikasi. Yang ke-10, melakukan revitalisasi balai latihan kerja dengan penerapan berbasis kompetensi kriya serta seni kreatif guna meningkatkan kualitas tenaga kerja agar produktif dan berdaya saing. Nah, ke-10 pembahasan di atas ini masuk pada poin penguatan sistem peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kemudian yang ke-11, melanjutkan program Kartu Indonesia Pintar dan memperluas cakupan program hingga ke pesantren dan perguruan tinggi. Kemudian penguatan sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing global. 13. Membenahi kurikulum perguruan tinggi, pendidikan vokasi dan politeknik berbasis riset. 14. Meningkatkan dana riset dan inovasi hingga mencapai 1,5 sampai 2% dari PDB dalam 5 tahun. Menyediakan beasiswa bagi putra-putri petani, nelayan, guru, dan buruh untuk melanjutkan pendidikan S1 hingga S3. Membangun perpustakaan dan taman bacaan untuk mendorong gerakan literasi. Mendorong pendidikan yang membantu peningkatan literasi digital pada berbagai tingkat pendidikan untuk mendukung digitalisasi ekonomi. 18. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sekolah-sekolah kejuruan dalam segala bidang keahlian teknis. Melakukan revitalisasi balai latihan kerja. Memberlakukan upah minimum untuk kategori guru swasta, PAUD, madrasah, dan yayasan. 20. Meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren dan memberikan beasiswa bagi para santri untuk melanjutkan pendidikan baik di tingkat nasional maupun internasional. 21. Menggandeng perusahaan swasta bermitra dengan BUMN untuk membuka program beasiswa dan magang bagi lulusan perguruan tinggi dan sekolah kejuruan. Meningkatkan kesejahteraan dosen, peneliti, dan penyuluh serta memberikan akses yang mudah bagi generasi muda untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Membangun sistem pendidikan nasional yang mengedepankan pembentukan karakter bangsa dan melaksanakan program pengembangan budi pekerti sejak dini. Keempat, 24, mendorong perguruan tinggi dalam pengembangan riset dan ilmu pengetahuan yang mendukung strategi pembangunan. 25, membangun sistem pendidikan nasional yang mengedepankan pembentukan 8 karakter utama, yaitu religius, bermoral, sehat, cerdas, dan kreatif, kerja keras, disiplin dan tertib, mandiri, dan bermartabat. 26. Mengembangkan budaya bahari dalam sistem pendidikan nasional. 27. Mengangkat guru honorer secepatnya secara berkala dan tenaga honorer K2 menjadi ASN. Meningkatkan kualitas sistem pendidikan di seluruh Indonesia yang salah satunya adalah menitikberatkan luaran individu-individu yang kreatif dan inovasi serta berkualitas global. 29. Membangun lebih banyak ruang pameran dan ruang pertunjukan seni di seluruh Indonesia. Dan yang ke-30 adalah meningkatkan kualitas SMK yang berorientasi pada industri kreatif dan seni budaya. Nah, 20 poin ini adalah masuk dalam pembahasan memperkuat pendidikan sains dan teknologi. Nah, ini Bapak Ibu di antara 34 program ataupun janji ya sebenarnya dari Presiden Prabowo dalam proses kampanye beliau pada saat pencalonan sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Ya, semoga janji ini dapat terrealisasi dalam jangka waktu 5 tahun berjalan. Demikian informasi yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.